Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya Muhammad Reza Ranadi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendugaan parameter yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Zaki Fadlur Rohim, Asteria Emiliana, Rafiq Ardana Lubis, Muhammad Reza Ranadi, Bonifasius Rangga, dan Haryanto Uhen. Selang kepercayaan merupakan sebuah interval antara dua angka, di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak di dalam interval tersebut. Selang kepercayaan biasa dihitung berdasarkan distribusi sampel dari kita yang ambil. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan, misalnya 95% atau 99%, berarti semakin besar selang kepercayaan tersebut karena kita lebih yakin bahwa parameter populasi berada di dalamnya. Dengan menggunakan selang kepercayaan, kita dapat mengukur ketidakpastian dari estimasi kita dan memberikan gambaran tentang seberapa dapat diandalkan hasilnya. Selang kepercayaan merupakan alat yang penting dalam statistika inferensial untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan kontekstual terkait dengan ketidakpastian dalam estimasi populasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selang kepercayaan rata-rata dan proporsi. Rata-rata dan proporsi. Selang kepercayaan rata-rata dan proporsi adalah alat statistik yang signifikan dalam penelitian karena memungkinkan kita untuk mengestimasi rentang nilai yang mungkin untuk rata-rata populasi atau proporsi populasi berdasarkan sampel yang diambil. Kedua jenis selang kepercayaan ini berperan penting dalam mengukur ketidakpastian dalam analisis statistik dan sangat relevan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Baik teman-teman, bisa kita lihat di sini terdapat rumus untuk menentukan selang kepercayaan bagi rata-rata populasi atau notasinya mu. Bisa kita lihat di sini adalah mu. Untuk menggunakan salah satu rumus tersebut, di situ ada syarat teman-teman. Syaratnya adalah jika sigma kuadratnya diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang sebelah kiri, dan jika tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus sebelah kanan. Rumus jika sigma kuadratnya kita ketahui, yaitu X bar ini adalah rata-rata kurang Z alfa per 2. Z alfa per 2 ini adalah tabel, nanti kita bisa lihat teman-teman di slide selanjutnya, kali sigma per akar N. N ini adalah jumlah seluruh sampel, terus kurang dari mu, kurang dari X bar, plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Dan jika tidak diketahui sigma kuadratnya, kita bisa menggunakan rumus X bar kurang T alfa per 2 dengan derajat bebas N, yaitu jumlah seluruh sampel dikurangkan 1 kali S per akar N. S ini adalah simpangan baku dan N ini adalah jumlah seluruh sampel. Terus kurang dari mu, kurang dari X bar, plus T alfa per 2 dengan derajat bebas N kurang 1 kali
simpangan baku per akar N. Next teman-teman, berikut ini adalah tabel Z. Dan teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya di Google atau di situs internet lainnya. Baik, lanjut, ini tabel T atau titik persentase distribusi yang bisa teman-teman lihat, dan bisa juga teman-teman lihat lebih lengkapnya di internet atau di Google platform lainnya. Lanjut teman-teman, kita sampai rumus untuk menentukan ukuran sampel ketika varians sigma diketahui. Kita dapat menggunakan rumus N sama dengan Z alpha per 2 kali sigma per E dikuadratkan. N ini adalah jumlah seluruh sampel atau nilai. Z alpha per 2 yaitu tabel Z, sigma itu simpangan baku, per E itu adalah galatnya seluruh nilai tersebut, terus kita kuadratkan. Dan itulah rumus untuk menentukan ukuran sampel. Lanjut, kita dapat contoh kasus, yaitu sebuah pohon cabai rawit diatur penanamannya di sebuah kebun. Banyaknya pohon cabai rawit akan memiliki tinggi melebar normal dengan simpangan baku 0,2 meter. Tentukan selang kepercayaan 80% bagi rata-rata banyaknya pohon cabai rawit yang akan diatur ini bila diambil sampel sebanyak 16 pohon cabai rawit mempunyai rata-rata tinggi 3 meter. Baik teman-teman, ini adalah penyelesaian contoh kasus sebelumnya, yaitu kita dapatkan simpangan baku ini adalah 0,2 meter. Terus kita kuadratkan menjadi 0,04. Terus jumlah seluruh sampel yang kita ambil sebanyak 16 pohon cabai rawit. Terus lagi kita ketahui rata-rata tinggi yaitu 3 meter. Untuk taraf kepercayaan adalah 80%, maka taraf kesalahannya yaitu atau bisa kita sebut alfa, yaitu ada 20%. Dapatnya 20% ini bisa kita dapatkan jika 100% kurang 80%. Jadi sama dengan 20%. Sehingga Z 0,2 per 2 sama dengan kita bagi 2, Z 0,2 bagi 2, sesuaikan dengan rumusnya, kita dapatkan Z 0,1. Tabel Z 0,1 teman-teman ingat. Terus kita kembali lagi ke tabel Z. Untuk mendapatkan nilai tabel Z ini adalah kita harus mengurangi nilai 0,1 itu kurangi dengan 1, yaitu kita dapatkan 0,9. Baik, kita akan cari di yang hampir mendekati angka 0,9, yaitu ini teman-teman, 0,8997. Terus kita tarik kiri mendapatkan nilai 1,2, terus tarik ke atas kita mendapatkan 0,08. Jadi bisa disimpulkan kita
mendapatkan nilai tabel Z yaitu 1,28. Ini ya teman-teman, 1,8. Jadi semua yang kita ketahui itu yaitu lengkap. Kita tinggal masukin dalam rumus, yaitu X barnya yaitu 3 kurang Z alfa per 2 nya itu 1,28 kali sigmanya yaitu 0,2 per akar N itu 16 kurang dari mu kurang dari X bar yaitu 3 plus Z alfa per 2 yaitu 1,28 kali 0,2 per akar N. Lanjut, 3 kurang 0,064 kurang dari mu kurang dari 3 plus 0,064. Jadi kita dapat hasil ini teman-teman, 2,936 hingga 3064. Jadi kita percaya bahwa pada selang kepercayaan 2,936 hingga 3,064 meter memuat rata-rata tinggi pohon cabai rawit di kebun pada alfa 20%, yaitu taraf kesalahannya. Oke, ini adalah contoh kasus yang kedua. Kita yaitu tinggi kangkung dari penarikan sampel yang telah diberikan pupuk urea berturut-turut adalah 28, 29, 30, 29, 32, 32, 29, 31, 30 cm. Buat SK selang kepercayaannya yaitu 90% bagi rata-rata tinggi kangkung yang diasumsikan sebarannya normal. Dari penyelesaian contoh kasus yang kedua, kita dapat ketahui simpangan bakunya yaitu 1,3 teman-teman. Terus dikuadratkan menjadi 16/9. N-nya kita dapatkan 9 teman. Terus X barnya 30. Karena simpangan baku populasinya tidak dapat kita ketahui dan N kurang dari 30, maka teman-teman kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. Rumusnya apa? X bar kurang T alfa per 2 dengan derajat bebas N kurang 1 kali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 dengan derajat bebas, N per 1 kali simpangan baku per akar N. Terus untuk selang kepercayaannya yaitu 90%, maka alfanya yaitu 90 untuk selang kepercayaannya kita dapatkan 90%, maka alfanya 10% teman-teman. Jadi kita bisa masukkan ke dalam T alfa per 2 yaitu T 0,1 bagi 2 menjadi 0,05 dengan derajat bebas yaitu 9N nya dikurang 1 sama dengan 8 teman-teman. Jadi bisa teman-teman ingat di sini yaitu tabel T-nya yaitu mengarah di 0,05 dengan simpangan baku 8. Bisa kita cari di tabel T yang saya perlihatkan sebelumnya, yaitu di sini teman-teman. Di sini ada 0,05, kita seret bawah sampai mentok angka 8 teman-teman, angka 8 di arah kiri. Ini teman-teman.
mentok, yaitu plus pas kena sini, yaitu nilainya 1,85955. Kita dapat bulatkan menjadi 1,86 teman-teman. Jadi nilai yang kita ketahui dari soal ini, kita bisa masukkan di dalam rumus teman-teman, yaitu X barnya yaitu 30 kurang T alfa per 2 nya yaitu 1,86 dikali 1,3 per 3 kurang dari mu kurang dari 30 tambah 1,86 kali 1,3 per 3. Jadi teman-teman, kita dapatkan hasilnya yaitu 29,19 kurang dari mu kurang dari 30,81. Jadi teman-teman, kita percaya bahwa pada selang kepercayaan 29,19 hingga 30,81 cm memuat rata-rata tinggi kangkung yang telah diberikan pupuk urea pada alfa 10%. Oke teman-teman, kita masuk ke selang kepercayaan bagi proporsi, yaitu notasi atau parameternya bisa kita sebutkan dengan P teman-teman. Ini dia. Untuk menentukan selang kepercayaan bagi proporsi, kita bisa dapat menggunakan rumus, yaitu P topi, karena ada sikunya mengarah ke atas, kita bisa sebut ini adalah P topi kurang Z alfa per 2 akar P topi kali Q topi per N kurang dari P kurang dari P topi plus Z alfa per 2 akar P topi kali Q topi per N. Yang ini kita bisa lihat teman-teman, P ini adalah proporsi sampel, P topi ini adalah proporsi sampel, dan Q topi ini adalah hasil dari 1 kurang P topi teman-teman. N ini adalah ukuran sampel, Z alfa per 2 itu nilai kritis variabel acak normal baku yang kita bisa lihat di tabel Z. Lanjut dong. Baik, ini ke teman-teman kita menemukan contoh kasus. Contoh kasus yang ketiga, sebuah sampel dari 500 lamaran pada suatu perusahaan terdapat 340. Di antaranya adalah lelaki. Carilah taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar. Baik teman-teman, kita telah menyelesaikan contoh kasus yang ketiga. Yakni kita ketahui adalah N yaitu 500, sampelnya itu adalah 500 teman. P topinya adalah 340 dibagi 500 menjadi 0,68. P topinya kita bisa dapatkan dari 1 kurang 0,68. Hasilnya 0,32. 1 kurang alfa interval kepercayaannya yaitu 90%. Terus alfanya yaitu 10%. Alfanya dibagi 2 menjadi 5% teman. Terus 5% nya didesimalkan menjadi 0,05. Jika sudah diketahui seluruh isi soal tersebut, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya apa? Yaitu P topi kurang Z alfa per 2 akar
P topi kali Q topi per N kurang dari P kurang dari P topi plus Z alpha per 2 akar P topi kali Q topi per N. Yaitu P topinya yaitu 0,68 kurang Z alpha, Z-nya adalah 0,05 akar 0,68 kali 0,32 per 500 kurang dari P kurang dari 0,68, ini adalah X barnya. Ini adalah P topinya ditambah Z 0,05 akar 0,68 kali 0,32 per 500 teman. Lanjut 0,68 teman kurang 1,65 yang kita dapatkan dari Z 0,05 terus akar 0,658 kali 0,32 per 500 kurang dari P kurang dari 0,68 plus 1,65 akar 0,68 kali 0,32 per 500. Jadi hasilnya yaitu 0,68 kurang 0,034 kurang dari P kurang dari 0,68 plus 0,034. Ya, ini dia hasilnya teman-teman, yaitu 0,65 kurang dari P kurang dari 0,75. Jadi dengan interval kepercayaan 90% teman, kita yakin proporsi pria yang melamar adalah 0,65 hingga 0,71 teman. Oke teman, kita masuk ke 2, yaitu materi selang kepercayaan bagi sigma, kuadrat atau varians. Sigma, kuadrat atau varians. Varians adalah nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan data. Untuk rumus selang kepercayaan bagi varians itu adalah N-1 kali S kuadrat per C square. Ini adalah notasinya C square ya teman. Terus alpha per 2 dengan derajat bebas N-1 kurang dari sigma kuadrat kurang dari N-1 kali S kuadrat per C square, alfanya 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas N-1. Berikut ini adalah tabel C square ya teman. Teman-teman bisa melihat lebih lengkap atau lebih jelasnya di Google atau di internet lainnya. Kita balik ke contoh kasus lagi teman-teman, contoh kasus yang terbaru, yaitu diperoleh pengaruh penyiraman air bekas kopi terhadap pertumbuhan tinggi pada daun bawang sebagai berikut. 7, 6, 5, 4, 8, 10. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi varian pertumbuhan tinggi daun bawang tersebut. Untuk penyelesaian dari contoh kasus yang keempat, teman-teman, kita ketahui yaitu N kita dapatkan yaitu 6. Terus alfanya yaitu 10% teman. Karena selang kepercayaannya yaitu 90%, maka alfanya yaitu sisanya yaitu 10%. Masukkan di C square, alfanya dibagi 2
menjadi 0,05. Terus untuk n-nya dikurang 1 menjadi 5. Sama dengan 11,071. Terus C square 0,95 dengan derajat bebasnya adalah 5, kita dapatkan 1,146. Lanjut, kita masukkan ke dalam rumus dan kita mencari S kuadratnya dahulu teman, yaitu 1/5 dalam kurung 250 kurang 40/6. Kita dapatkan 1/5 dalam kurung 250 kurang 266,7. Lanjut, 1/5 dalam kurung 23,3, yaitu kita dapatkan S kuadratnya yaitu 44,66. Kita masukkan ke rumusnya teman. Jadi ini adalah untuk mencari S kuadratnya teman. Lalu ini kita masukkan ke rumusnya, yaitu 5 adalah N kurang 1, yaitu 6 kurang 1, yaitu 5. Terus S kuadratnya 4,66. Yang kita cari ini ya teman, per 11,0,021 yang kita dapatkan di tabel C square dengan 0,05 dengan derajat bebas 5, kita dapatkan 11,071. Di sini ada salah ketikannya teman, bisa dimaklumi, maaf. Yang benar adalah 11,071. 5 ini kita dapatkan dari N-1, yaitu 6 kurang 1 yang tadi ya teman-teman. Lanjut dengan S kuadratnya yaitu sama per C square-nya yaitu alfanya yaitu 0,95 dengan derajat bebas 5, kita dapatkan dengan 1,146. Dapatlah hasil dari lalu kita dapatkanlah hasil penjumlahan yang di atas, yaitu 2,105 kurang dari sigma kuadrat kurang dari 20,332. Jadi kita percaya bahwa pada selang kepercayaan 2,405 hingga 20,332 memuat ragam atau varian tinggi daun bawang setelah disiram air bekas kopi pada alfa 10%. Telah selesailah penjelasan materi tentang pendugaan parameter yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan, karena manusia tidak luput dari kesalahan atau dari kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.